Pernah nggak sih ngerasa kayak ada beban berat banget, tapi nggak kelihatan? Sesuatu yang kita tanggung sendirian dalam diam. Nah, di pembahasan kali ini kita mau coba bongkar kenapa sih beban tak terlihat ini ada? Dan yang lebih penting, gimana caranya kita bisa mulai melepaskannya? Coba deh, kita resapi kalimat ini. Pria tidak bercerita, tapi diam-diam merasakan beban hidup sendirian. Kalimat ini sering banget kita lihat seliwaran kan? Tapi ini bukan sekedar kutipan viral biasa. Ini tuh jujur cerminan dari krisis keheningan yang nyata. Sesuatu yang dialami jutaan orang dan gak cuma pria aja loh. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Kenapa ya? Kenapa banyak banget dari kita yang lebih milih diem waktu lagi susah-susahnya? Akar masalahnya tuh sebenarnya di mana sih? Gini deh, coba bayangin. Dari kecil itu kita seolah-olah dikasih skrip atau naskah kehidupan gitu. Di satu kolom tertulis aturan-aturan dari masyarakat. Kamu laki-laki, harus kuat. Anak laki-laki nggak boleh nangis. Tapi di kolom sebelahnya ada kenyataan yang kita rasain sendiri. Tekanan jadi satu-satunya pencari nafkah, susahnya ngungkapin perasaan, sampai akhirnya ngerasa sendirian banget. Nah, skrip inilah yang akhirnya bikin jurang yang dalam. Antara topeng yang harus kita pakai dan apa yang sebenarnya kita rasakan di dalam. Dan jangan salah ya, tekanan ini tuh nggak cuma buat para pria aja. Coba kita lihat contoh lain mahasiswa perantau yang jauh dari keluarga. Mereka ngerasa punya tuntutan buat kelihatan kuat, mandiri, biar orang tua di rumah nggak khawatir. Pola yang persis sama kan? Memendam beban demi memenuhi ekspektasi orang lain. Ini terjadi di mana-mana, nggak kenal gender ataupun usia. Tapi pertanyaannya, dari mana sih datangnya tekanan super besar untuk diam ini? Nah, ini nih yang membawa kita dari perasaan personal ke sesuatu yang lebih besar, kekuatan sosial. Yuk kita geser sedikit dan lihat gimana masyarakat, secara sadar atau enggak, ikut menciptakan kondisi ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Di sini, kita akan bedah gimana sih sebuah stigma itu bekerja dari kacamata sosiologi. Kita akan lihat betapa kuatnya sebuah label, sebuah cap, bisa mengubah segalanya. Kita lihat kasus nyata ya, ini terjadi di Bojonegoro, Indonesia. Jadi pemerintah setempat punya kebijakan menempel stiker di rumah-rumah keluarga miskin yang dapat bantuan sosial. Tujuannya sih baik ya, secara administrasi, supaya bantuannya nggak salah sasaran. Tapi, apa yang terjadi di lapangan ternyata jauh lebih kompleks dari itu. Sampai muncul judul berita yang ngena banget, bantuan sosial atau luka sosial. Wow, ini benar-benar merangkum dilemanya kan? Niatnya mau bantu, tapi jangan-jangan malah melukai harga diri penerimanya. Ini pertanyaan yang penting banget. Dan dampaknya benar-benar menyakitkan. Anak-anak dari keluarga yang rumahnya ditempeli stiker itu jadi sasaran bully di sekolah. Orang tuanya merasa malu, harga dirinya seakan direnggut. Jadi, niat baik tadi malah jadi bumerang, menciptakan luka sosial yang dalam dan bahkan bisa memecah belah warga. Nah, kejadian di Bojonegoro ini adalah contoh klasik dari apa yang disebut teori pelabelan atau labeling theory. Gampangnya gini, teori ini bilang ketika pihak yang punya kuasa ngasih kita sebuah label, contohnya miskin, label itu bukan lagi sekedar kata. Label itu bisa mengubah cara orang lain melihat kita, dan yang paling bahaya, bisa mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling serius. Apa sih akibatnya kalau kita terus-terusan menekan emosi dan label negatif itu meresap ke dalam diri kita? Jawabannya, harganya mahal banget. Mahal secara mental dan juga fisik. Karena emosi yang kita pendem itu nggak pernah hilang loh. Dia cuma ngumpet, numpuk di dalam, kayak uap di panci presto. Pelan-pelan tekanan ini bisa jadi depresi, anxiety, atau kecemasan yang nggak berhenti, sampai rasa kesepian yang luar biasa. Ini benar-benar kayak badai di dalam diri, yang orang lain nggak bisa lihat. Dan beban ini nggak berhenti di pikiran aja. Tubuh kita juga ikutan membayar. Stres yang terus-terusan itu bikin tubuh kita memproduksi hormon kortisol. Nah, kalau kebanyakan, lama-lama bisa bikin sistem imun kita lemah. Makanya, jangan heran kalau beban mental sering muncul dalam bentuk fisik. Sakit kepala yang nggak hilang-hilang, masalah perut, atau jadi susah tidur. Itu semua nyambung. Dan ini adalah harga paling mahal dari keheningan. Coba lihat data dari WHO ini benar-benar bikin kita berhenti sejenak. Angka diagnosis depresi pada pria itu lebih rendah, tapi angka bunuh dirinya justru lebih tinggi dari wanita. Kenapa? Bukan karena mereka nggak menderita, tapi karena stigma sering kali jadi tembok yang menghalangi mereka buat cari bantuan. Sampai akhirnya semua terlambat. Oke, kita udah bahas masalahnya cukup dalam ya. Sekarang, mari kita fokus ke solusinya. Karena kabar baiknya adalah selalu ada jalan keluar. Selalu ada cara untuk melepaskan beban ini. Dan semua itu dimulai dari satu hal, keberanian untuk terkoneksi.
Di Indonesia, kita beruntung punya satu kata yang sederhana tapi kuat banget, curhat. Kedengarannya simpel ya, cuma cerita isi hati. Tapi jangan salah, tindakan ini punya kekuatan yang luar biasa sebagai langkah pertama untuk mendobrak tembok keheningan. Jadi apa sih hebatnya curhat? Pertama, kita bisa dapat sudut pandang baru, solusi yang mungkin nggak pernah kita pikirin. Kedua, ada perasaan lega yang beneran terasa, kayak ada beban di pundak yang tiba-tiba diangkat. Dan yang paling penting, dengan cerita, kita jadi bisa lihat masalah kita dengan lebih jelas, nggak terjebak muter-muter di kepala sendiri. Dan ingat, ya, Anda nggak sendirian. Bantuan itu bisa datang dari mana aja. Bisa dari teman yang paling Anda percaya, keluarga yang selalu mendukung. Kadang ngobrol sama orang yang punya pengalaman mirip di grup komunitas juga bisa sangat melegakan. Dan tentu saja nggak ada salahnya bicara dengan profesional, kayak psikolog atau konselor. Itu justru langkah yang sangat proaktif. Ini harus kita garis bawahi sama-sama. Pergi ke psikolog itu bukan berarti kita gila atau ada yang salah sama kita. Bukan, justru sebaliknya. Itu tandanya kita sadar, kita bertanggung jawab, dan kita lagi merawat aset paling berharga yang kita punya, yaitu kesehatan mental kita. Dan saya rasa kutipan ini merangkum sebuah pembahasan kita hari ini dengan sempurna. Bercerita tentang masalah kesehatan mental bukanlah kelemahan, tapi justru sebuah keberanian. Buka suara, cari bantuan, ngomongin apa yang kita rasa itu semua bukan lemah. Itu adalah bentuk keberanian yang paling sejati. Jadi, sebelum kita tutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk direnungkan. Label tak terlihat apa sih yang mungkin lagi Anda pikul saat ini? Cuma dengan menyadarinya aja, itu udah langkah pertama yang besar. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati itu bukan soal seberapa lama kita bisa menahan beban dalam diam, tapi soal keberanian kita untuk meletakkannya. Terima kasih sudah menyimak.